Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita masih berjumpa di dalam segala kasih-Nya Tuhan. Sudah siapkan piring hati kita? Mari, keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, dan semua yang sudah menantikan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu kepada setiap kami hari lepas hari. Pagi hari ini ya Tuhan, kami telah menyiapkan piring hati kami. Kami ingin diisi penuh dengan kebenaran-Mu, agar kami boleh tetap didapati kudus di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, keluarga besar SKBB, rekan-rekan guru, bahkan kerabat dan sahabatku, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib, oleh karena penebusannya di kayu salib, oleh darahnya yang tercucur di kayu salib, kita boleh disucikan. Kita boleh diampuni dari segala dosa-dosa percabulan kita, dosa-dosa kejahatan kita. Kita boleh selalu dikuatkan, kita boleh selalu diperbaharui di dalam segala kebenaran firman-Nya. Ada banyak orang yang tidak mengakui salib pengorbanan Kristus. Mereka berkata bahwa salib itu bohong, bahwa salib ini, salib itu, salib begini, salib begitu. Itu tidak menjadi persoalan, itu tidak akan merubah apa yang pernah terjadi di kayu salib, di mana Kristus telah disalibkan, supaya setiap kita boleh disucikan dari segala dosa-dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka dan kita memperoleh hak untuk masuk menerima keselamatan di dalam sorga kelak. Mari, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul ya, Hari Penghakiman. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Hari Penghakiman. Kita akan baca ayatnya di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12. Wahyu 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, katanya. Ini Yohanes, ya, Rasul Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Pulau Patmos sampai sekarang masih ada, ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Jadi orang yang sudah mati, ya, dia melihat besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, katanya, ya, berdiri di depan takhta Kristus, lalu dibuka semua kitab. Ada banyak buku, ada banyak kitab. Dan dibukanya juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi di sorga, di depan takhta Kristus, ada kitab, ada banyak kitab. Salah satunya adalah kitab kehidupan, ya, kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi orang-orang mati, ya, orang-orang mati siapa? Saya masih hidup, kalian masih hidup tentunya, ya. Kita ini semua orang yang mati di hadapan Tuhan. Ya, jadi setiap kita, hidup kita ini dicatat di dalam buku kehidupan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, baik secara pikiran
baik secara perbuatan, semua dicatat di dalam buku kehidupan. Ya, dicatat di dalam buku kehidupan, dan katanya buku itu dibuka, ya, buku itu dibuka, lalu dibacakan. Di situ orang-orang dibacakan setiap apa yang telah tertulis, yang telah dilakukan, ditulis di buku itu, dan dihakimi, diadili. Bener nggak nih? Nih, Mr. Yonas sekarang berdiri di depan saya memegang kamera, ya. Kalau ini takhta Kristus, bukan saya Kristus, ya. Kalau misalnya ini takhta Kristus, lalu Mr. Yonas itu dihakimi, diadili perbuatannya. Ya, kamu tahun 2021 hari Selasa tanggal 19 Oktober. Di sini dicatat hampir jam sudah setengah 12, ya. Dicatat sedang memegang kamera. Ngapain? Oh, sedang merekam program sarapan sorgawi. Dinyatakan, oh ini perbuatan benar. Tuh, ya. Tapi kalau saya lihat dicatat Mr. Yonas lagi ada di minum-minum, mabuk-mabuk, lagi merokok. Wah, ini dinyatakan salah. Tapi puji Tuhan, Mr. Yonas tidak pernah lakukan itu. Ya, amin nggak Mr. Yonas? Amin, ya. Nah, kita mau lihat siapa sih yang mati. Orang mati ini besar dan kecil katanya, ya. Nggak peduli usianya berapa, besar dan kecil. Baik besar secara tubuh maupun kecil secara tubuh. Baik besar secara usia maupun kecil secara usia. Kita baca lagi kemudian di dalam Wahyu pasal 26, pasal 21 maksud saya, tetap ayat yang ke-8. Ya. Kalau tadi ayat yang pasal 20 ayat 12, maaf. Sekarang Wahyu 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang yang sundal, ya, orang yang melakukan percabulan, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Anak, setiap kita manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian. Itu namanya kematian pertama. Kematian yang kedua adalah ketika setelah dihakimi, dinyatakan bersalah oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam neraka. Kok kita? Enggak ya, kita ya. Mereka yang dinyatakan bersalah oleh Tuhan, oleh penghakiman Tuhan nanti akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang penakut katanya? Ya, orang yang cabul, orang yang menyembah berhala, ya, orang yang membunuh, orang yang tidak percaya kepada Kristus, ya, orang yang tukang sihir, ya, pendusta, wah banyak lagi. Jadi apakah saya takut sama kecoa? Saya geli sama kecoa. Jadi kalau dekat kecoa saya takut. Apakah saya tidak masuk ke sorga? Penakut di sini bukan artinya seperti itu. Penakut di sini artinya takut untuk melakukan kebenaran. Karena ditindas, karena diancam, jadi takut untuk melakukan kebenaran. Orang yang takut kepada apa? Kepada dosa. Artinya takut kepada dosa di sini artinya tunduk kepada dosa. Ya, bukan takut melakukan dosa. Takut artinya tunduk kepada dosa. Tunduk kepada kejahatan. Kalau kamu ingin berbuat benar, kamu akan mengalami aniaya, kamu akan ditindas, kamu akan disiksa begitu, ya. Banyak orang-orang percaya, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para pendeta di seluruh dunia ini yang mengalami penyiksaan yang luar biasa karena percaya kepada Kristus, karena bukan melakukan dosa, karena bukan melakukan pelanggaran hukum, tetapi karena mereka percaya kepada Kristus. Mereka dianiaya, tetapi mereka tidak takut. Ada banyak orang justru takut untuk bersaksi, takut untuk mengakui bahwa dia Kristen. Berdoa aja kalau di restoran takut. Takut mengakui dirinya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang seperti ini
tidak akan mendapat bagian di dalam hidup kekal di sorga. Mari semua setiap kita tidak mendapat bagian di dalam seperti apa yang disebutkan. Kita bukan orang yang penakut, kita bukan penyembah berhala, kita tidak hidup dalam percabulan, kita tidak penuh dalam dusta, ya. Kita tidak hidup dalam perbuatan kejahatan, pembunuhan dan lain-lain, penipuan dan lain-lain. Mari biarkan firman Tuhan menguduskan kita senantiasa. Jangan kita sampai tersesat dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam 1 minggu ini, 4 hari kami mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk hidup kudus. Jangan sampai kami tersesat karena ada hari penghakiman. Meskipun kami masih anak-anak, kami pun akan mengalami hari penghakiman itu. Kami akan dihakimi berdasarkan perbuatan kami. Apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang ada di dalam hati pikiran kami, tubuh kami, semua tercatat di dalam buku kehidupan di hadapan takhta-Mu. Ya Tuhan, tolong kami supaya apa yang tercatat itu semua yang dinyatakan benar saatnya nanti. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, pimpin hidup kami. Inilah hidup kami. Apapun yang ada dalam diri kami, jangankan biar kami ini masuk ke dalam kesesatan. Jaga dan pelihara kami seperti biji mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, seluruh yang sedang menikmati firman Tuhan pagi hari ini, para orang tua, kita mau terus menjaga kehidupan kita dan anak-anak kita. Para siswa yang Tuhan percayakan untuk hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kefasikan, tidak hidup dalam percabulan, tidak terseret dalam arus dunia ini yang menjadi Sodom dan Gomora. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.